7 fakta keluarga Johnny G. Plate tersangka korupsi senilai 8,3 triliun rupiah. Ceritanya Pak Peter ini Dibuat mesti balik ke tahun 80-an lagi ya. Ya dari Flores kita datang sini pasti mau mencari ilmu. Nah prinsip saya dulu sederhana aja, kalau orang tua ingin kita mencari ijazah karena harapannya kita menggantikan tugas-tugas mereka sebagai pegawai negeri sipil, karena ayah saya dan ibu saya pegawai negeri sipil ya. Tapi justru terbalik dengan saya ke Jawa sini, ke Jakarta bukan mencari ijazah, tapi mencari ilmu dan pengalaman. Itu yang melatar belakangi sehingga orientasi kehidupan saya arahnya ke pengalaman dan kemampuan teknis ya. Sehingga pada saat awal itu selain kuliah ya mencoba-cobalah mulai dari dunia usaha yang waktu itu untuk pendatang ya dari luar atau dari Nusa Tenggara Timur, dari Indonesia Timur sangat jarang untuk terjun di dunia usaha. Saya memilih profesi itu. Dan dari situ seperti tadi yang CNBC sampaikan, mulai dari yang paling sederhana di zaman itu dulu adalah zaman lagi ramainya program transmigrasi. Ya, para transmigran yang dikirim dari Jawa ke wilayah lain di tanah air kita ini membutuhkan banyak sekali peralatan. RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang sejak gagasan awalnya di tahun 2010, kemudian Pak Jokowi, Presiden Jokowi tahun 2016 mengajukan ke DPR, lalu ditarik lagi, kemudian tahun 2019 saya ketika waktu jadi menteri awal itu mengajukan ke DPR dan masuk di dalam Prolegnas 2020. Saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga dengan sangat menyesal saya mohon ya agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab. Johnny Gerard Plate atau Johnny G. Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo RI sejak tahun 2019 lalu. Jabatannya tersebut sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi untuk periode 2019 hingga 2024. Dilansir dari IDN Times, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyedia infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo periode 2020 hingga 2022. Kejagung bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP mencatat terdapat 8,3 triliun rupiah lebih kerugian negara terkait kasus BTS Kominfo. Berdasarkan hal yang kami lakukan tersebut, kami mendapat kerugian kegiatan negara 8,32 triliun rupiah, kata Yusuf di Kejaksaan Agung Senin 15 Mei 2023. Fakta menarik soal Johnny G. Plate, salah satunya ia berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun demikian, orang tua Johnny berhasil membesarkan ketujuh anaknya menjadi sosok yang sukses. Berikut ini beberapa fakta keluarga Johnny G. Plate yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, keluarga sederhana yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Keluarga Johnny G. Plate berasal dari Nusa Tenggara Timur. Untuk beberapa warga NTT sudah tidak asing lagi dengan sosoknya, apalagi sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Wajahnya kerap hadir pada media massa nasional dan namanya semakin dikenal saat ia selalu mewakili tim kerja nasional TKN pada berbagai diskusi dan perdebatan pada Pilpres. Tak banyak yang tahu bahwa Johnny G. Plate lahir dari kalangan keluarga yang sederhana. Johnny lahir di Ruteng pada 10 September 1956 silam. Yang kedua, papa dari Johnny G. Plate seorang mantri di NTT. Johnny G. Plate adalah anak dari seorang mantri yang bernama Paulus Plate, yang merupakan mantri yang biasa disebut sebagai perawat kesehatan di pedesaan atau pelosok untuk membantu penanganan kesehatan masyarakat di sana. Sang papa menghabiskan masa pensiun di Riau yang terletak di utara Kabupaten Manggarai, NTT sebelum ia meninggal dunia.
Yang ketiga, Teresia Pora merupakan mama dari Joni yang berprofesi sebagai pendidik. Sama seperti suaminya, Teresia Pora memilih profesi yang mengabdikan diri kepada masyarakat dan di sekitarnya. Mama dari Joni berprofesi sebagai seorang guru yang menghabiskan hidup menjadi pendidik sekolah dasar di Flores. Pengabdian mendiang Paulus Plate dan Teresia Pora diabadikan dengan Yayasan Teresia Pora Plate. Yayasan tersebut berperan aktif dalam kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia yang berkantor pusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, kedua orang tua Joni G. Plate telah tiada. Kedua orang tua Joni telah tiada, namun tidak diketahui pasti kapan mamanya wafat. Papa dari Joni alias